bukan kaleng-kaleng. Nanti saya akan jelaskan siapa-siapa mereka. Yang paling fenomenal di antara manuskrip ini adalah yang sebelah kanan. Ini adalah ijazah daripada wirid yang diterima oleh Syekh Abdul Majid Al-Jawi Al-Bugisi Al-Pompanua Al-Boni Al-Pompanua Al-Pamani. Beliau sebenarnya orang Pamana yang hijrah ke Pompanua. Inilah yang kemudian mengantar, yang saya bawa ini ke Malaysia, dilihat oleh 3.000 hadirin pada saat itu. Kemudian yang mengantar 100 orang dari Malaysia, Mesir, Qatar datang ke Pompanua ziarah tengah malam. Satu lembar ini. Kita tidak pernah menyangka kertas yang satu lembar yang ditulis oleh ulama kita dulu itu kemudian membangkitkan semangat girah ulama-ulama luar datang ke kampung kita. Jadi ini adalah pengulangan sejarah. Sejarah itu akan berulang kalau kita munculkan. Kalau ada orang-orang yang memunculkan sejarah itu. Sehingga kemudian tepat apa tadi yang disampaikan Pak Kamat, bahwa bagaimana ini menginspirasi anak-anakku sekalian agar apa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu bisa kita ulangi, sehingga kemudian mengembalikan roh, mengembalikan semangat, mengembalikan kampung ini sebagai titik epicentrum dari peradaban Islam, bahkan kemajuan Nusantara, bukan jadi tempat transaksi narkoba. Itu yang terjadi hari ini. Sehingga buku ini penting untuk menginspirasi orang. Buku ini penting untuk mengenal kampung kita bahwa ini adalah kampung ulama, bukan kampung narkoba. Ini adalah kampung yang dimana dulunya terlahir ulama-ulama besar yang kemudian berdakwah ke Nusantara. Nah ini manuskrip-manuskripnya. Ini barang berharga ini. Kenapa Prof. Oman Fathur Rahman datang, Prof. Bak Faisal Bakti datang, Gurutta Baharudin datang, beberapa profesor-profesor silih berganti datang ke Pondok Asurur, karena lo malah baraka dari naskah-naskah yang ada di kampung ini. Baik Pak Raji. Nah, ini adalah properti sebagai bukti. Selain naskah-naskah tadi, ada juga benda-benda yang menjadi bukti peninggalan ulama. Ini adalah tasbih daripada Syekh Abdul Majid. Ini yang luar biasa Pak. Ketika Gurutta Amirul Amri dengan bapaknya Ustadz Syam, yang Ustadz Antv, Ustadz Trans TV, datang ke Sengkang mau melihat tasbih ini. Sebulan sebelumnya saya masih perbaiki tasbih tersebut, tapi ketika banyak orang yang datang berkunjung, hilang Pak. Sampai hari ini tidak ditahu kemana. Dalam penelusuran yang saya lakukan, banyak kejadian-kejadian aneh. Misalnya sudah di Unhas, sudah direkam itu Al-Quran Syekh Zainal Abidin, sudah di scan, tiba-tiba tidak tersimpan filenya. Ada filenya tapi hitam. Ada banyak peristiwa-peristiwa. Ini adalah peci daripada Syekh Abdul Majid yang sama modelnya yang ada di Mesir, milik daripada Sayyid Ahmad bin Idris yang wafat pada tahun 1830-an. Nah, ini genderang hasil akulturasi tradisi Hadramaut yang dibawa ke Pompanua pada akhir abad ke-19, awal abad ke-20. Ini dibuat oleh Andre Gurutta, Muhammad Khalifah, dan Andre Gurutta Ahmad Surur. Tapi Pak, jadi operator kini Pak Sidik. Berapa menit saya dikasih waktu Pak? Sampai capek ya? Sampai selesai itu. Jadi usaha itu tidak hanya membaca teks, usaha untuk menelusuri jejak-jejak leluhur, tidak hanya membaca teks, tidak hanya mengenali properti yang ada, tapi kita juga datangi makam-makam yang ada di Jaraeng. Inilah makam-makam tua yang ada di Jaraeng yang tidak pernah lagi ada anak keturunannya menziarahi. Padahal ini di antara mereka ini adalah ulama-ulama besar di zamannya. Ini kalau masuk di Jaraeng Pak Haji, sebelah kanan. Ini adalah makam di samping makam daripada Syekh Abdullah Bafadal. Ada yang kota-kota itu. Ternyata yang selama ini kita hanya mengenal peta Sarabe, nama beliau adalah Asy-Syarif Muhammad. Kemungkinan famnya adalah Al-Qadri, kakek daripada Sultan
Pontianak yang berada di sini. Asy-Syarif Muhammad, kemungkinan famnya adalah Al-Qadri. Untuk saya pernah belajar sekolah di Sanawiyah, jadi saya bisa baca ini bahasa Arab ini. Ini kayak ini Abu Hani kan? Abu Hani, kubur Indar, wafat 1359. Lanjut Pak. Nah, bagaimana ulama-ulama Pompanua bisa menyebar di Nusantara? Sebelum saya jelaskan itu, saya ingin memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Pompanua pada abad ke-18 belum ada. Beda dengan Welado. Welado itu sudah ada sejak abad ke-17, 16 bahkan sudah ada. Tapi Pompanua belum terbentuk kampung ini, belum terbentuk negeri ini pada abad ke-18 awal. Nanti kemungkinan pada akhir abad ke-18 kemungkinan ya. Saya membaca Lontara Pengunrisan Bone tidak ada satupun disebut Pompanua. Tapi saya membaca Lontara sukunya Wajo menyebut Pompanua pada masa perang pengislaman dari kerajaan Goa ke kerajaan Wajo tahun 1609. Tapi tidak ada perkampungan. Tanah lapang dipakai untuk berperang, karena berperang pada saat itu perang frontal, berhadapan-hadapan. Kebetulan di Pompanua ada tanah lapang, itu yang dipakai berperang antara pasukan Goa, pasukan Wajo Sopeng untuk kemudian menaklukkan Bone. Terjadi perang 10 hari 10 malam menurut Lontara Sukuna Wajo. Jadi Pompanua terbentuk pada akhir abad 18 atau awal abad 20. Baru kemudian berkembang setelah tradisi pelayaran itu, meningkat. Ini adalah Lontara Jenang Pompanua. Kalau ada pengantin kita katakan jenang ya, yang menasu atau mengawasi itu tukang-tukang masak. Jenang dulu pada masa kerajaan adalah pengawas kerajaan yang mencatat upeti, yang mencatat penerimaan kerajaan dari transaksi yang terjadi pada satu daerah. Nah, ini adalah catatan daripada Jenang Pompanua. Ini adalah catatan dari Jenang Pompanua tahun 1854. Ada yang bertanya, Tegi Malay Eropa pergi? Ada di lacinya Pak Kamat bukunya ini. Nah, informasi yang diberikan Jenang Pompanua pada tahun 1854 menjelaskan perahu yang berlayar dari Turungan dekatnya pasar Pompanua, kemudian di kapal Palima, dari Palima menyeberang ke Kolaka, Mengkoka, orang tua kita dulu bilang Mengkoka. Dari Mengkoka, Kolaka, baru kemudian ke kakinya Pulau Sulawesi itu. Dari Pulau Sulawesi melintasi Bau-Bau, kemudian Butonia, baru kemudian ke Pulau Dewakang. Ada Pulau Dewakang pulau terluar Sulawesi. Itu singgah itu kapal sementara di Pulau Dewakang, baru kemudian memotong Selat Jawa, singgah lagi di Jepara. Itu diceritakan di sini, di Lontara ini. Singgah di Jepara, melapor di Syah Bandar di sana, bermalam satu malam, kemudian dia bergerak ke Pulau Ujung yang sekarang di Pelabuhan Merak, baru kemudian menyeberang di Bakauheni ke Tulang Bawang, Lampung. Di situ dijelaskan Metro, bukan Metro, sekarang Metro, dulu Metro namanya. Itu menyeberang. Kemudian ke beberapa pulau di Sumatera, baru berakhir di Malaka. Jenang Pompanua sepertinya namanya saat itu lain-lain didengar oleh Sayyid yang ada di Malaka, sehingga kemudian di sana dikasih tahu, bilang ganti apa namamu itu, tidak baik saya dengar, dikasihlah nama Muhammad. Baru disuruh diingatkan, bilang sempaja kok. Sempaja itu adalah nasihat yang diberikan oleh Sayyid yang ada di Malaka. Setelah kapal dari Pompanua ini yang bernama Bintang 3, kapal Bintang 3, dia kemudian bergerak ke Singapura. Di Singapura tinggal beberapa hari, lebih daripada 20 hari kalau tidak salah tinggal di Singapura. Baru kemudian pulang lagi ke Sulawesi melalui Bawean. Bawean ini adalah pulau yang berada di Madura.
Dari Bawean kemudian memotong lagi Laut Jawa, singgah lagi di Pulau Dewata, baru kemudian berakhir di Palima, baru ke Pompanua. Waktunya berangkat dia butuh 99 hari, karena pada saat itu belum ada mesin. Waktunya pulang dia hanya butuh 22 hari karena tidak singgah bermalam di beberapa tempat. Selain jenam Pompanua, ada seorang bangsawan Belanda yang kemudian menjadi raja di Sarawak bernama James Brooke. Beliau ini punya catatan jurnal, bisa nanti dicari di internet, ini James Brooke. James Brooke ini mencatat ekspedisinya di Pompanua pada tahun 1840. Dia mengatakan bahwa saya melihat beberapa kapal yang sandar di Pompanua. Itu pada tahun 1840. Artinya apa? Pada tahun itu Pompanua sudah ramai dikunjungi kapal-kapal dari luar. Kemudian terdapat 90 perahu orang Wajo berlayar ke Singapura pada tahun 1824 sampai pada tahun 1825 meningkat menjadi 120 perahu. Kalau orang dari Wajo mau berlayar ke Singapura dari Tosora pasti lewat Pompanua. Mau lewat mana? Dan diperkirakan ada lagi orang Pompanua yang ikut di situ. Pada abad ke-19, Wong Ling, ini dari buku Manusia Bugis, karya Pelras. Itu dia mencatat juga pada tahun 1808 ada 122 kapal. Kemudian pada tahun 81-82 ada 88 buah kapal. Yang menarik di sini, ternyata pada abad ke-19 dari beberapa sumber, dari catatannya lontarannya jenderal Pompanua, jenderal Muhammad, juga dari lontarannya Syekh Zainal Abidin Al-Jawi Al-Bugisi, kakeknya Pak Senu, itu ada sejumlah nahkoda yang ada di Pompanua. Ada namanya nahkoda Pasalo, nahkoda Wamere, nahkoda Ismail, nahkoda Agung, nahkoda Pajawa, nahkoda Makkah, nahkoda Bari, nahkoda Dempal Maliku, nahkoda Umar, nahkoda Silupa, dan dari Pontianak. Selain itu ada pemilik kapal, Den Mangilu, Wak Sapu, Wak Baco, dan seterusnya. Saya kira ada cucunya hadir di ruangan ini, tapi tidak ditahu yang mana. Ini kakek-kakek kita dulu ini, yang pelaut sampai di Malaka, sampai di Singapura. Nah, ini adalah naskah, bisa di-download di Perpusnas. Online ini bisa di-download. Tarik Pak. Ya, karena pelayaran, luasnya jangkauan pelayaran kapal-kapal yang ada di Pompanua sampai kemudian Kesultanan Aceh memasukkan Pompanua dalam daftar peta dunia Islam pada tahun 1850. Ini ada tertulis di sini Pak, Pompanua. Di sini Pompanua. Tapi ini kan peta imajiner, bukan peta geografis, karena teknologi pada saat itu belum terlalu canggih, sehingga kemudian orang-orang tua kita dulu berimajinasi kira-kira Pulau Sulawesi bentuknya seperti ini. Tapi yang pasti peta yang distempel oleh Muhammad Ghaus Saiful Alam Syah itu beliau menyampaikan bahwa ada beberapa bandar yang ada di Sulawesi. Bandar itu adalah kota. Bahasa Melayu daripada bandar adalah kota. Itu termasuk di dalamnya adalah Pompanua. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kampung kita jauh dari Aceh, tapi orang Aceh mengenal kampung kita. Bisa dibayangkan bagaimana luasnya pergaulannya orang-orang tua kita dulu. Kita di sini bergaul hanya di mana? Di Lamber. Orang tua kita bergaulnya di Malaka, bahkan bergaulnya di Madagaskar. Dengan keterbatasan mereka mampu melakukan ekspansi dakwah, melintasi samudra, menjauh dari negerinya. Anak-anakku sekarang yang sedang belajar, kalau kalian hanya tinggal di Pompanua, mengisi deker-deker yang ada, maka kalian bukan orang Pompanua. Karena doktrin historisnya orang Pompanua adalah menjauh dari negerinya, menyebarkan kebaikan. Karena mereka paham, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat terhadap sesama. Di Pompanua ini sudah cukup banyak ulama, masa kita tetap tinggal di Pompanua? Maka hijrahlah mereka keluar negerinya, mencari negeri-negeri yang bisa didakwai.
Nanti saya akan jelaskan siapa yang keluar Pompanua berdakwah di pulau-pulau di Nusantara. Nah, maka anak-anakku yang sekarang sedang belajar, jadikan hari ini adalah momentum untuk menguatkan semangat bahwa saya mau seperti ulama-ulama Pompanua yang hidup pada abad ke-19, menjauh dari negerinya, menyebarkan kebaikan untuk Nusantara, sehingga namanya kemudian dikenang hari ini. Jangan kemudian nama kita dikenang hanya sebagai sampah daripada masyarakat. Catatlah nama kalian dalam buku-buku sejarah agar kalian dikenang 1 abad, 2 abad yang lalu. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan kebaikan, meninggalkan jejak-jejak peradaban, meninggalkan jejak-jejak karya yang monumental. Karena hanya itu yang membuat nama kita bisa melintasi zaman. Nah, bagaimana orang tua kita melakukan perjalanan haji pada masa itu? Catatan harian Latan Ritapu menjelaskan bahwa pada rentang Syekh Yusuf berangkat ke Tanah Suci itu pada tahun 1644, bulan 1670. Beliau wafat di Cape Town 1699. Kalau ditanya siapa orang Wajo yang pertama berangkat haji, lontara sukunya Wajo mengatakan Tolanca yang pertama kali berangkat haji. Nah, ada pengetahuan kita dapat hari ini. Kalau ditanya siapa orang Wajo yang pertama berangkat haji, ya Tolanca. Siapa itu ya? Mungkin kakeknya Pak Adhan. Cuma kita tidak tahu kan. Karena tidak mungkin orang menjadi imam di Pompanua kalau tidak ada bibit-bibit keulamaan yang diwarisi dari leluhurnya. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin orang mengambil peran menjadi parewa syara kalau dalam dirinya tidak ada roh yang diwariskan, roh semangat ya, diwariskan oleh leluhurnya yang mengabdi dalam agama. Hanya Pak Haji Dahar tidak tahu keterhubungannya, tapi saya yakin. Nah, Latan Ritapu Raja Bone Sultan Ahmad Saleh mencatat bahwa pada tahun 1775 sampai 1795 hanya 19 orang yang berangkat ke Mekah pada masa itu. Karena bukan sembarang orang berangkat ke Mekah. Beda sekarang. Kalau ada wanita 60 juta ya bisa bikin daftar, ambil nomor, atau paling tidak umroh. Dulu tidak sembarang, Pak. Bayangkan, dalam rentang sekian puluh tahun hanya 19 orang yang berangkat ke Mekah. Dan semua yang berangkat ke Mekah itu adalah pasti ulama. Pasti ulama. Bukan sebatas pedagang. Pasti ulama yang juga berdagang. Jadi pada rentang tahun 1775 sampai 1795 hanya 19 orang Bone yang berangkat haji. Itulah yang kemudian menjadi qadi, menjadi imam, menjadi kakte. Jangan kira dulu kakte itu sama dengan peran kakte hari ini, tidak. Kakte itu kedudukannya bahkan secara keilmuan lebih tinggi daripada qadi, bahkan lebih tinggi daripada imam. Di depan namanya disematkan al-khatib. Belakangan baru kita bilang kakte. Dulu itu dia sebut di dalam kitab-kitabnya al-khatib. Contoh, kakeknya bapaknya Puang Seno, peta Kalipang mana, itu disebutkan di depan namanya al-khatib Umar, kakte Umar. Nah, ini memberikan gambaran bahwa betapa sulitnya orang berangkat ke Mekah pada masa itu. Itu membutuhkan waktu 5 sampai 6 bulan baru kemudian sampai ke Mekah. Kalau startnya di Singapura hanya 5 bulan. Tapi kalau startnya dari Pompanua dengan menggunakan perahu layar itu 6 bulan. Biayanya berapa? 29 juta untuk biaya sekarang. 65 pound sterling ya, setara dengan 29 juta. Sehingga yang berangkat pun haji pada masa itu pasti orang berada. Nah, dari mana mereka mendapatkan uang sementara tidak ada di pada saat itu koperasi, tidak ada bank yang ditempati pinjam. Mereka berkebun, Pak. Mereka berdagang. Jadi kalau kita tidak berangkat umroh, tidak berangkat ke haji, sementara fasilitas di sekitarnya kita banyak, itu perlu dipertanyakan keimanan. Tapi Pak, lanjut pasti. Ini masih banyak ini, tapi waktu sudah jam. Lanjut. Ya, ini surat-surat di Pompanua.
Saya dulunya Bapak Ibu sekalian, kalau saya menulis share di grup keluarga, tidak ada yang baca. Karena tidak ada percaya lah, pilih-pilih di itu panggil. Saya share di grup di Facebook juga, ada yang komentar tapi terbatas. Karena tidak ada evidence, tidak ada bukti. Tapi setelah saya dapat manuskrip itu, saya tantang balik orang-orang yang pernah mempertanyakan ke saya di kampus-kampus. Saya sekarang perlihatkan bahwa itu, baca saja buku saya kalau tidak percaya. Karena ada buktinya. Ini adalah surat daripada Haji Abdul Rasul bin Abu Thohir kepada istrinya yang bernama Zahra Al-Banuna. Di Bugiskan namanya Syahribanom. Itulah namanya mamaku diambil. Zahra Al-Banuna. Ini surat ketika Abdul Rasul berada di Mekah mengirim surat ke Pempanua pada tahun 1883 menyampaikan salam kepada sejumlah ulama-ulama yang ada di Pempanua. Di bagian atas ini Bapak Ibu sekalian dijelaskan kepada siapa mereka menyampaikan salam. Dan ini bahasanya bukan bahasa sederhana. Ini adalah bahasa sastra. Ini adalah yang sampingnya adalah surat Andre Guruta Muhammad Khalifah untuk Sayyid Abu Bakar bin Sofi Al-Habsyi agar segera menyelesaikan Masjid Raya Kamporiata. Surat ini bertahun 1911. Ada cucunya di sini. Imam berdiri, Imam. Berdiri. Ini adalah cucu daripada Andre Guruta Muhammad Khalifah. Kadi telu pocoy, kadi boleh, kadi sampai, kadi wajib. Ada di Pempanua. Ini cucunya. Ya. Ini surat lagi Andre Guruta Muhammad Khalifah kepada Sayyid Muhammad bin Ali As-Sofi yang sedang belajar di Mekah. Pada bagian akhir suratnya, beliau menyampaikan salamku kepada guruku As-Sayyid Al-Habib Husain Muhammad Al-Habsyi wa Sayyidi Syekh Muhammad Said Mufti Syafi'i di Mekah wa Sayyidi Syekh Umar bin Abu Bakar Bajidain. Di sini dijelaskan guru-gurunya. Dijelaskan guru-gurunya di dalam surat ini. Maka dia selenggak nasai pengurut tak bla bla.